Waalaikumsalam. Tamu. Masuk. Masuk. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, itu. Kaget ngobrol-ngobrol gimana nih? Dari mana? Tanya. Alhamdulillah Pak Haji. Saya tadi dari desa. Oh iya. Dari desa kebetulan mau ketemu dengan tokoh masyarakat. Ya. Sama Pak Kepala Desa disuruh Pak Haji ke sini. Oh, benar. Perkenalkan, saya Pak Sumarta dari Dinas Kehutanan. Oh. Cabang Dinas Kehutanan Iya. Bogor. Saya Kehutanan Pak di luar sini. Bro, ibu. Ada kopi. Cara aja lah. Malu aja dah. Malu. Ya. Wah, lagi di sini menunggu Pak ya? Iya, baru sekarang nih cuacanya biasa mendung. Silakan Pak. Makasih Bu. Sama-sama. Aduh. Ya gitu, saya dari Dinas Kehutanan Pak. Kebetulan saya ada tugas untuk menyampaikan informasi implementasi terkait program tata kelola hutan. Program tata kelola hutan. Jadi ini emang kewajiban kami untuk menyampaikan ke masyarakat, terutama kepada tokoh yang ada di wilayah binaan kami untuk ikut serta menyampaikan kepada warga yang ada di sini. Gitu Pak. Jadi terkait tata kelola hutan. Gitu. Barangkali biar jelas yang dimaksud dengan tata kelola hutan yaitu suatu upaya bersama, bukan hanya dari pihak pemerintah, tapi dari aktor lain juga, termasuk ya dari tokoh masyarakat kan gitu, ketua adat, untuk mengurus penggunaan tata lahan dan pemanfaatan hasil hutannya. Guna nanti dalam pengelolaan tata kelola itu transparan dan tidak ada korupsi. Itu maksudnya seperti itu. Oh iya. Dan masyarakat juga berhak untuk mengetahui hal ini karena ada landasan hukumnya, yaitu sesuai pasal 68 ayat 2 poin B dari Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Jadi Bapak berhak nanti ikut menentukan bagaimana tata pengelolaan hutan di wilayah sini kan. Iya. Jadi ada di hutan kan ada hutan negara sama ada hutan hak. Kebetulan negara kita kan kebanyakan hutan hak ya. Kebun masyarakat kan gitu. Jadi gimana pengelolaan tata hutan untuk hutan hak juga masih ada aturannya kan gitu. Jadi kita berusaha untuk mengelola hutan baik hutan negara ataupun hutan hak itu secara transparan dan tidak ada. Bapak juga bisa menyampaikan ke kami pengen seperti ini pengelolaan tata kelolanya, boleh kan gitu. Itu kan ada mekanismenya kan gitu ya. Mekanisme jadi tata kelola hutan itu ada dua. Gitu. Yang pertama top down itu berasal dari pemerintah, program pemerintah yang diaplikasikan ke lapangan. Terus ada juga yang dari bawah, dari bapak misalnya ke tokoh masyarakat setempat untuk ikut menentukan tata kelola, itu namanya bottom up. Jadi dua mekanisme itu kan gitu ya. Cuman ya emang kita akui selama ini dalam rangka tata kelola hutan masih banyak kelemahan Pak kan gitu. Ya maklumlah, yang namanya aturan kan pasti ada kelemahannya. Iya. Dan untuk partisipasi masyarakat, kami memohon bantuan Bapak untuk berpartisipasi aktif Pak gitu kan, supaya kami juga dari pihak pemerintah bisa menentukan langkah tata kelola hutan yang tepat dan berdaya guna kepada masyarakat juga. Seperti itu maksudnya. Bagus. Kata tadi itu bagus. Berarti kami seolah-olah tokoh masyarakat yang mendukung gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi emang kami pengen melibatkan masyarakat, terutama para tokoh yang ada di daerah, di wilayah binaan kami untuk ikut serta menyampaikan
program ini kepada masyarakat yang ada di sini Pak, kan gitu. Jadi tidak semata-mata pemerintah itu memasukkan program, tapi masyarakat juga aktif untuk ikut turut serta, gitu kan ya, turut serta kan gitu. Jadi walaupun misalnya di sini tidak ada hutan negara, tapi untuk saat ini kita juga punya hutan hak. Hutan itu kan ada hutan kemasyarakatan, ada hutan adat kan gitu. Nah, untuk itu kami memohon kepada Bapak supaya masyarakat di sini bisa kedepannya turut serta membangun tata kelola hutan yang baik untuk menciptakan hutan yang lestari. Jadi semoga masyarakat di sini nanti aktif gitu Pak. Ya. Karena pemangku kepentingan di tata kelola hutan itu bukan pemerintah saja, ada masyarakat lokal, ada pemangku adat, gitu kan, ada organisasi non pemerintah, dan ada juga swasta. Nah kebetulan saat ini kami baru bisa berkunjung ke Bapak selaku tokoh masyarakat yang ada di wilayah kan gitu. Barangkali gitu kan, barangkali kedatangan kami juga mohon maaf mengganggu Bapak aktivitas Bapak. Kalau senang, jadinya kan jadi tahu masalah ini ya. Sebagai kami tokoh masyarakat yang siap bisa gitu, siap membantu, gitu. Ya siap, nyambil senang gitu, mudah-mudahan tercapai. Gitu. Amin gitu ya. Kami juga berharap seperti itu Pak. Kami yakin dengan terlibatnya tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda yang ada di wilayah sini, semua yang kita program itu bisa itu tujuan utama kita. Ya memang tadi juga disampaikan bahwa kita banyak kelemahan. Karena apa? Karena itu aturan kan kadang-kadang suka tumpang tindih Pak, kan gitunya, suka tumpang tindih, suka apa gitu. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya kita akan banyak yang perlu diperbaiki kan gitu ya, dari segi aturan, dari segi penegakan hukum, dari segi ya kepastian kepemilikan lahan juga harus kita perbaiki ke depannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi barangkali waktu Bapak, dan terima kasih atas penerimaan Bapak dan semoga ke depannya kita masih bisa berhadapan. Dan dengan siapa-siapa lagi kalau ada saya ke sini Pak ya. Ditunggu pisah. Jadi enak. Jadi kita kan soalnya kan kita juga jadi tahu atau kita kan punya ini kan namanya ini kan nggak begitu tahu masalah hutan. Kalau masalah kebun sawah ya udah biasa lah itu. Ya emang untuk dinas kehutanan saat ini emang sasarannya bukan ke hutan negara sih Pak. Jadi dinas kehutanan itu sasarannya ke hutan hak, ke hutan masyarakat, kebun rakyat lah istilahnya seperti itu tuh. Jadi bagaimana kebun rakyat itu dikelola, bagaimana kebun itu ditata, kan gitu. Jadi kalau selama ini pengelolaan hutan rakyat biasa-biasa saja, dan hasilnya juga biasa-biasa, mungkin dengan tata kelola hutan yang baik akan meningkatkan penghasilan dari pemilik hutan rakyat itu. Jadi kami mungkin kedepannya ingin berkolaborasi dengan Bapak dan masyarakat di sini, terutama para pemilik lahan yang punya hutan rakyat di sini untuk bisa mengelola dan meningkatkan hasil dengan baik. Itu maksudnya Pak. Ya bagus lah kalau gitu, malah sebagai tokoh masyarakat malah senang lah. Jadi kapan-kapan siap itu siap tanyakan sini baru lebih jelas gitu. Ya. Kalau di sini itu boneknya luas Pak ya? Ya lumayan luas. Ya, tapi kebanyakan di sini penggarap atau pemilik? Ya penggarap juga, pemilik juga gitu. Tapi ya di sini kan stok tanamnya kan lain ya, kan daerah panas. Iya, panas emang sih. Tapi baru ini hujan terus ya? Gitu, iya. Jadi lumayan kan ada dingin Pak ya. Barangkali itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Kebetulan kami juga masih ada keperluan ke tempat lain. Mohon maaf ini tidak bisa berlama-lama, padahal pengennya ngobrol lama dengan Bapak. Kalau potensi yang ada di sini, sambil ya untuk kedepannya langkah kedepannya seperti apa untuk tata kelola hutan kita.
harus seperti apa, tapi karena kan masih ada keperluan, Oh iya. mohon maaf kan. Tapi diminum dulu. Aduh. Oh iya, kasih Pak. Aduh, salah. Aduh, diterima ya? Teman dari desa lah ya. Dari lagi. Iya, makasih itu udah di ini, aduh. Baru gitu Pak, kami pamit dulu. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mohon maaf. sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kami masih bisa sudah begini. Nah, siap, ditunggu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini saya ada di sebuah perusahaan mebeler yang ada di wilayah binaan saya di sini. Kebetulan ini yang sedang dikerjakan adalah membuat apa itu? Furnitur ya. Nah, dari kayu berbagai jenis, ada jati, ada mangga, ada apa. Termasuk itu bahan bakunya ada jati, terus jenis-jenis lainnya mangga juga ada. Ini juga ada kayaknya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Suharta, penyuluh perhutanan mahir yang saat ini ada di wilayah kerja cabang dinas wilayah 1. Mohon maaf menunggu waktunya. Saya dengan siapa ini? Nama saya Alfi. Alfi ya. Terima kasih atas waktunya ya. Bagaimana ini produksi pada saat ini untuk dikirim kemana aja? Nah, untuk saat ini kita sedang memproduksi untuk pabrik dan kualitasnya itu yaitu untuk ekspor. Diantaranya produknya seperti ini. Sambil jalan. Untuk bahan bakunya ini dari itu ya, dari yang kayu lebar atau dari apa? Diantaranya bahan bakunya dari kayu mangga, kayu jati, kayu pinang, ya sesuai permintaan pabrik. Sampai kayu midi dan segala macam. Kebetulan di sini yang sekarang sedang produksi itu adalah kayu mangga. Kayu mangga ya? Iya. Ada kendala kira-kira dalam produksi ini? Kendalanya ya seiring dengan bertambahnya produksi, kita kan butuh yang namanya alat, ya Pak, dan infrastruktur yang ditambah lah, antaranya bangunan, apa ya bisa Bapak lihat sendiri. Ya kelihatannya alatnya juga ini kayaknya udah lama juga ya. Iya. Ya kalau emang dari segi alat ini kan produksi hasil hutan kayu ya, yang mengolah bahan baku kayu. Mungkin nanti dari kita juga dari kantor biasanya ada bantuan untuk produksi. Siapa tahu nanti dengan kondisi alat yang ada setelah diintervensi bisa si analikan gitu kan, kira-kira ada yang bisa dilakukan satu bisniskan kan. Soalnya kan kita juga ada untuk mengembangkan usaha, baik itu hasil hutan kayu atau hasil hutan kayu, kita ada program bantuan untuk anak-anak. Mudah-mudahan nanti kalau kita inventarisir itu apa yang perlu diganti, apa yang ini barangkali kita bisa melakukan penyataan barang lagi kan. Namanya juga usaha kan. Iya, Pak. Terus itu dari bahan baku kayaknya itu limbah-limbahnya juga bisa dimanfaatkan itu. Iya, kebetulan saya ini dari limbah juga saya manfaatkan bikin kerajinan tuh Pak. Handicraft. Bisa ada pot bunga, ada tawanan gitu. Misalnya kan kalau dari bahan-bahan yang lebar seperti ini kan kayaknya sayang limbahnya itu kan masih bisa. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dan pemasukan ya pendapatan, siapa tahu itunya untuk limbah-limbahnya bisa juga diolah gitu kan. Kalau ini kan lebar-lebar masih yang pakai ya. Iya. Kayak ini kan lebar ini. Ini kayak apa ini? Mangga ya? Kayu mangga. Siapa tahu bisa diberikan. Soalnya kalau lihat kandungan kayu itu sekecil apapun kayu itu ada manfaatnya. Bisa dijadikan produk, bisa dijadikan untuk penambang. Banyak lah orang yang berhasil dari usaha kayu itu bukan hanya dari kayu besar, tetapi bagaimana mengolah kayu limbah supaya
supaya menjadi cuan. Iya kan? Cuma menjadi cuan. Kalau kita mengolah kayu yang bagus semua, yang utuh semua, sementara order kita nilainya minim, nggak nyampe, ya kan? Tapi kalau kita ada order yang nilainya minim, terus ininya pakai bahan baku yang bisa disesuaikan, paling tidak kan berimbang, itu jangan minus, ya kan? Itu solusi salah satu untuk meningkatkan pendapatan kita daripada limbahnya terbuang buat pendapatan, tapi mesti dimanfaatkan itu kan. Terus untuk bahan baku ini dari mana ini? Banyaknya dari perorangan atau dari perusahaan? Bahan baku Perorangan ya? perorangan. Dari perhutani itu kayaknya, tapi yang bisa dimaklum. Kan kalau perhutani kan nilainya tinggi, otomatis kita ngambil orderan yang tinggi juga kan. Ya, paham untuk bahan baku ya sesuai dengan permintaan pabriknya itu ya bahan baku kan permintaan. Akhirnya kan jangan sampai jebol, pasti diperhitungkan kan. Untuk pemasaran selain lokal ada daerah mana? Luar. Kalau saat ini kita banyaknya sih untuk keluar. Oh keluar ya. Itu bagus juga nih. Cuma ya itu kalau bisa tolong ditingkatkan untuk pemakaian bahan baku efisien mungkin, soalnya kan nilai tambah itu biasanya yang paling banyak itu dari limbah ya. Kalau kita mengandalkan kayu utuh, kayu bagus apa itu memang besar, cuman nyarinya juga berat kan. Terus itu untuk pemanfaatan karena kan mereka juga sepertinya juga ini tenaga kerja tidak memadai. Tapi kalau ini coba diusahakan antara produk sama tenaga kerja sampai keberuntungan kejayahan yang punya kita juga kan. Ya Pak. Itu apa saya banyak kok yang mengerjakan orang gitu karena ordernya ini untuk menghasilkan yang lebih banyak tanpa memikirkan kemampuan dan kesehatan yang seperti itulah ya ke depannya kan. Terus yang lain ada yang itu juga nggak yang mengerjakan seperti ini kira? Kalau yang lain mungkin untuk daerah sini belum ada. Mana ya? Karena saya kan ya. Alhamdulillah. Ya kita kan tetap mengedepankan yang namanya standar kualitas ya Pak. Ya, Juga standar operasional prosedurnya juga dijalankan gitu. Insya Allah. Yang penting komitmen dijaga, mutu dijaga, dan jangan lupa kesejahteraan karyawan juga diperhatikan. Ya, pemimpin yang baik itu yang mengerti kebutuhan karyawan, ya kan? Ya, jadi kita ada timbal balik kesimpulan. Kita berlaku baik ke karyawan, karyawan juga berlaku baik. Itu barangkali itu yang bikin wawancara dari potensi yang ada di sini. Semoga di sini lebih meningkat lagi, modalnya semakin banyak, karyawannya sejahtera, bosnya juga semakin kaya. Samain, siap, makasih banyak. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, abang orang datang. Aduh. Apa ini? Badan aduh, adem, Pak. Aduh. Adem. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Merokok terus sih. Cari mana Bapak yo? Aduh. Tadi sengaja jalan terus sudah pada kumpul jadi mampir. Lagi pada kerja ya? Ya. Oh iya. Enak adem di sini ya? Enak, ada banyak pohonannya ini. Oh, iya. Pohon yang ribun. Persiapan tandur, Pak. Cepat tandur. Waduh. Sebelah mana sawahnya? Luas ya? Sebelah barat. Aduh. Ini si Aki kayak sehat banget ini seger. Lihat-lihat ini tuh bagus. Geus hideung deui. Enak suasananya ya? Iya, Pak. Yes. Tahu kenapa enak suasana begini? Tahu, Kenapa? karena banyak pohon. Oh gitu, karena banyak pohon. Apa pohon sih?
Pohon apa gitu maksudnya? Yang dimaksud pohon itu apa? Pohon tanaman. Nah, di sini ada perbedaan. Apa pohon, apa tanaman ya? Kalau yang namanya pohon ya seperti ini nih. Iya. Ya, seperti ini. Ada kayunya. Antara kayu dan kulit ada kambiumnya. Terus akarnya akar tunggang ke dalam. Jadi kokoh. Ininya ya. Pancer itu ya. Ya. Nah, itu ciri pohon. Pohon. Tadi bilang tanaman kan, Ciwa ya? Kalau tanaman itu dia tidak berkayu. Ya. Ya. Tidak berkambium. Tuh yang licin-licin tuh di balik kulit tuh. Getah atau getah. Ya, kayak getah gitu, tapi bukan getah itu. Itu kambium namanya. Dan akarnya itu akar serabut. Coba kalau tanaman jagung dicabut tuh, akarnya seperti apa? Kayak gitu kan? Ya. Nah, itu namanya akar serabut. Itu yang dinamakan tanaman. Hati-hati loh. Ya. Beda kan? Beda. Jadi Lupa itu saya Pak. lupa. Oh ya benar, dulu pernah belajar ya? Pernah belajar dulu benar. Ya wajar 50 tahun ke belakang kan? Ya. Nah, kalau pohon itu, Beda. kalau tanaman seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang ini itu pohon mangga. Nah, Benar. itu pohon pisang. Benar salah? Salah. Salah. Nah, terkait dengan itu, nah, kalau tanaman itu dia kan musiman. Ya. Beda dengan pohon seperti ini kan gitu. Nah, ini bisa tahunan kan gitu. Ada yang berbuah, ada yang tidak berhasilkan buah kan gitu. Betul. Kebayang nggak kalau kita tidak punya ini, tidak ada pohonnya? Di sini adem nggak? Panas, Pak. Panas. Nah, itu dampak dari kerusakan kalau tidak ada pohon, kan? Ya. Coba bisa dibayangkan nggak dampaknya kalau tanaman atau pohon tidak ada di sini, daerah sini? Panas, Pak. Tadi aja dari sawah kan nggak ada pohon, Hmm. adanya tanaman, pare, segala, sereh. Oh, Dan panas Pak, maka kami tadi iya. Ya itulah salah satu dampak dari kerusakan lahan kalau tidak ada tanamannya. Pertama, suasananya panas. Kedua, kalau hujan tanahnya akan terbawa erosi. No, bagian atasnya itu kan tanah yang suburnya itu kan bawa cai lah. bawa cai, ya itulah namanya erosi. Kalau bangsa ini. Wah, habis dari mana itu? Nggak ada airnya tuh. Mantap. Jadi di bawahnya. Di bawah baik. Siapa? Jalik. Saya mah dari tadi. Berarti itu ngopi gaya baru, nggak pakai air. Rencengan anak, iya mah Dika. Aduh, bahaya Dika lah. Ya, begitu. Jadi begitu. Jadi salah satu dampak dari kerusakan lahan atau hutan yang tidak ada pohonnya atau tanamannya, ya, gitu kan, lahan yang tidak ada kan. Itu pertama panas, pasti panas. Tidak akan bisa ngadem seperti ini ya. Itu. Kedua, lapisan tanah subur pas hujan akan hilang, terbawa aliran air. Beda kalau ada pohonnya. Air hujan kan jatuh ke daunnya, tidak langsung ke tanah kan, mengalir ke batangnya, begitu ke bawah itu kan tidak deras, tertampung dulu sama akarnya, bisa menyerap ke dalam, nanti jadi air tanah. Bapak-bapak kan di rumah kan kadang-kadang ada yang punya pompa bor ya, itu namanya ngambil air tanah. Kalau kita tidak punya pohon di lingkungan sini, itu tidak akan ada air tanah, karena air hujan tidak meresap ke bawah. Nah, air hujan akan menggerus tanah yang subur di lapisan atas, ke bagian yang rendah. Di sini akan gersang, tandus, gitu kan. Nggak akan bisa ditanami juga akan berhasil. Berhasil panas. Nah, selain erosi itu apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Nah, gitu kan. Nah, jadi tadi cuaca panas, kedua erosi, ketiga sekarang kan ada istilah perubahan iklim. Nah, jangan sampai kita menyumbang perubahan iklim dari lahan yang gundul. Makanya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ada namanya gerakan tanam pelihara pohon. Apa itu gerakan tanam pelihara? Kita dianjurkan sebanyak mungkin menanam, gitu kan, dan tidak ditinggalkan tapi dipelihara, jadi pohonnya tumbuh untuk mencegah dampak dari lahan yang gundul.
supaya seperti ini sekarang ini nih gitu kan. Adem kan kita ini ada di bawahnya kan. Coba Bapak di tengah sawah udah capek, di tengah sawah nggak ada pohon, kebayang kan? Apalagi nggak ada saung nggak, gitu kan? Saung beda, mah iya bang, keduaan maka ada dia. Kebayang apalagi ini sudah habis cairannya ini kan ini nanti ya kan, sudah habis cairannya gitu. Jadi tolong bapak-bapak kita sama-sama jaga lingkungan, pelihara pohon yang ada, tanami lahan yang gundul, yang terbuka supaya hijau kembali. Kita lestarikan alam kita selamatkan bumi kita. Satu pohon itu bisa untuk menampung nyawa beberapa orang. Ya, satu pohon itu berguna untuk oksigen, suplai oksigen. Tuh, suplai oksigen. Kebayang kalau kita tidak ada oksigen, mau bernapas hidup bagaimana kan? Nah, oksigen itu kan dihasilkan dari pohon. Sedangkan kita mengeluarkan, Bapak lagi gambar apa ya? Bapak mengeluarkan apa juga kan? Itu CO2 diserap sama pohon. Jadi mereka mengeluarkan oksigen untuk kita serap. Nah kita mengeluarkan karbon dioksida CO2 mereka serap. Kalau tidak diserap itu jadi racun, ya kan? Jadi siapa yang menghirup? Ya kita juga kan akhirnya. Makanya Bapak di sini mengimbau, mari kita lestarikan alam kita, mari kita hijaukan alam kita supaya kita sama-sama punya warisan untuk anak cucu kita nanti. Itu begitu mah besok kita pelakan kebunnya. Ya. Tangkalan lah. Ya, tapi jangan lupa peruntukannya juga diperhatikan ya, kan ya, gitu. Perhatikan juga peruntukan lahannya ini, kan gitu. Kita tidak sembarangan lah gitu nanam. Sekarang di lahan yang miring, kemiringannya berapa, tanaman jagung, nggak bisa kan? Gitu. Harus tanaman yang akar panjang, kan gitu. Ada tekniknya Pak ya? Ada tekniknya, ada spesifikasinya, kan gitu. Jadi nanti kita berkolaborasi gitu antara bapak-bapak yang mengelola lahan dan kami dari pemerintah yang ikut terjun di lapangan. Kita sama-sama yuk hijaukan lahan kita yang gundul, yang kosong, dan kita pelihara tanaman yang sudah tumbuh dan kita petik hasilnya tapi tidak merusak pohon. Ya. Siapa? Itu barangkali, mohon maaf ini keganggu istirahatnya ya. Bapak mampir aja, Bapak masih ada keperluan lain. Siapa? Mohon maaf ini. Dan nanti kapan-kapan kita bertemu lagi lah. Siapa juga kita dari kantor di sini kok ya. Siapa? Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi dulu Pak. Itu kopinya bagus itu. Airnya ada ntar Pak. Pak, semoga sehat selalu semuanya Pak ya. Sehat semuanya ya. Ayo, monggo. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Kang Bro sehat, Abang sehat, Bang. Sehat, Ibu Haji. Lagi apa, Bang, ini Ibu? Ya, salah. Sedikit ada ini. Atau Bang, perlu dibukit Bang yang ini kita cerita sedikit ya, Bang. Ada apa ya? Bang, barusan saya dari kelompok. Ada KTH di bidang usaha wisata alam. Nah ini kan sudah menjadi KTH ya, tapi bah ternyata KTH ini ada sedikit masalah. Kok bisa? Jadi gini, KTH ini ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah karena memang ada kan bantuan-bantuan untuk KTH dari pemerintah. Nah ini masalahnya gini bah. KTH ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk berusaha, atau ada pun lahan yang akan dia usahakan itu milik orang lain. Bahkan bah dalam syarat itu lahan yang milik orang lain itu tidak bisa. Tidak boleh ya. Tapi abah bisa bantu enggak? Kasihan bah. Bisa bantu enggak abah? Bantu saya, bantu dia juga. Aduh. Gini teh ya. Nah, kiki bahayanya. Mun abah bisa kerjasama dengan saya untuk masyarakat. Ini kan baik ya, Pak, tujuannya.
kita loskan aja, nanti dari apa yang dia dapat dia akan ngasih ke kita 20%. Bahkan tadi dia sudah menyimpan sejumlah dana yang akan dibagi buat kita berdua, Bang. Ini sih keren ya. Serius, Bang. Jadi Abah nanti di sini ceritanya memvalidasi bahwa KTH itu layak mendapatkan bantuan Tumaha Taba. Emang sih hal baik teh ya, tapi kurang pas. Nah, kumaha? Kurang pas kumaha? Ya kurang pas lah. Kita kan tahu kita kan ASN teh ya. Beberapa waktu kebelakang kan kita menantang fakta integritas kan di kantor karena menantang fakta integritas. Terus kita juga tahu kan ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi, pemberantasan korupsi. Ah, dia mah untuk korupsi dia mau ngasih, Bang. Memang. Orang mah untuk ngambil tinu eta tapi itu ngasih ke urang. Itu tidak korupsi, tapi kan kita menerima yang bukan hak kita itu. Bah, entong meja-meja sama tuh duaan. Ya, walaupun orang duaan sepertinya, Pak. Ya, jadi kita tutup, jangan sampai nyebar keluar dan jangan sampai dikerjakan dan malu. Ya Allah, bah kieu nya. Kita teh henteu ngambil tinu itu mah henteu. Da urang mah akan mendapatkan duluan dari dia sebagai upah Tetap saja teh yang membeli dan yang menerima itu salah. Astagfirullah. Posisi kita itu, posisi ASN kalau kita dilanjutkan memang itu baik untuk membantu niatnya, tapi tidak baik untuk kelanjutan kita ke depannya. Ih, siapa yang bisa diajak kerja sama kieu, Bah? Ya, saya apa teh dikasih taunya keuntungannya lumayan, Bah. Mungkin Abah bisa biaya yang lain-lain, Bah. Gitu. Ya, sebetulnya kalau bagi saya gimana ya? Hati saya tidak bisa menerima teh. Ya, tidak bisa. Tolong, kan saya juga mengingatkan teteh gitu, Teh Haji, tolong hindarilah yang begini-begini teh. Kita dampaknya itu bukan untuk kita aja, bukan ke kita aja, kita masih ada keluarga kita. Gimana kalau kita memakan hal-hal dari hasil begitu kurang lagi, dan kita juga menyelamatkan fakta integritas kita. Malu kita sudah mendatangkan, kita masih melakukannya. Tolong teh, kita sesama rekan kerja sering mengingatkan. Nah, tolong banget gitu ya. Ya tuh Bang, nanti saya ya ke KTH-nya diomongin ya sesuai saran Abang. Jadi ikuti aturan yang ada. Toh aturan itu kan tidak untuk memberatkan, tapi untuk kita dilaksanakan, dan kalau ada kendala kita bereskan bersama, tapi bukan dengan cara begitu. Ya baik Bang, terima kasih Bang masukannya. Ini juga mungkin mengingatkan untuk saya agar saya ke depan aman dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Yuk, maaf ya. Andi rek balik dekat Gitu tanya. Maaf ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.